Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Ini adalah video pertama yang saya buat di malam hari. Jadi kalau ada bayangan di sini, maafkan teman-teman ini karena dari kemarin banyak mendung ya cuaca, hujan mendung. Jadi eh, daripada saya jeda terlalu lama, lebih baik saya coba untuk pertama kali lah perdana. Anyway, teman-teman, hari ini saya mau bahas satu bahasan ya yang saya udah pernah janji di akhir kata video saya sebelum ini, yaitu adalah saya pengen bahas beberapa keluaran terbaru dari sebuah merek jam tangan yang sangat luar biasa, yaitu adalah merek Omega, teman-teman. Nah, ada yang sangat menarik teman-teman di keluaran novelties-nya 2022 Omega. Ada 3 tipe jenis jam tangan yang saya pengen bahas. Kenapa menarik teman-teman? Karena saya melihat kok jadi banyak, tapi sebenarnya bukan juga ya, jadi banyak merek atau jenis jam tangan yang suka meniru hype-nya merek jam tangan terkenal Rolex, AP, dan Patek Philippe ya, terutama yang akhir-akhir ini ya lagi booming sekali ya, dari kenaikan harga itu Rolex ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama saya bahas dari yang tingkat paling mahalnya dulu Omega deh teman-teman, yaitu keluaran Speedmaster. Dia mengeluarkan Omega Speedmaster yang terbaru dengan full gold ya. Goldnya juga disebutnya Moonshine Gold. Itu tuh apa sih Moonshine Gold ini? Dari gold 18 karat ya. Dia campuran gold sama alloy, ditemukannya di tahun 2019. Terus dia punya distinctive Pearl Hue dari tradisional 18 karat yellow gold. Teman-teman, saya udah coba googling Pearl Hue ini, saya nggak tahu apa, tapi kalau teman-teman tahu silahkan bisa sharing ya. Terus dia juga high resistant to the fading color and luster over time. Jadi katanya warnanya cenderung tidak memudar ya. It's unique composition, jadi komposisinya itu unik ya. Termasuk ada silver, copper, palladium untuk kestabilitasan warna dari si bahan Moonshine Gold ini, teman-teman. Sebentar ya, semoga ini lebih terang. Oke. Nah, teman-teman, ini harganya dibanderol dengan harga 34.800 ya, jamnya seperti ini. Itu Speedmaster itu salah satu jam legenda di Omega. Dia itu teman-teman bisa dibilang ikoniknya ya. Jadi jam yang pertama kali ke bulan kan Speedmaster ya. Jadi ini model terbarunya, tapi dibalut dengan all gold semua nih. Dan yang unik adalah dialnya ini yang paling unik, hijau. Mirip banget, bukan mirip banget lah, tapi kayaknya terinspirasi dari Rolex John Mayer ya, yang dialnya hijau, semuanya dari yellow gold. Nah ini Omega, hijaunya memang beda, dia lebih gelap, tapi juga bahannya bukan yellow gold yang mencerang, tapi dia menggunakan moonshine yellow gold itu yang tadi saya jelasin ya. Nah, keunggulannya apa? Dia punya fitur anti magnetic, chronograph ya, terus dia juga chronometer certified ya. Jadi dia precision testnya sudah disertifikasi, master chronometer certified juga. Punya small seconds, tachymeter, transparent caseback. Jadi belakangnya itu keren banget, teman-teman. Dia punya bracelet itu lebarnya 20 mm. Saya cek di web itu lug to lugnya kurang lebih 47,2 mm. Ini bracelet case semua terbuat dari Moonshine Gold. Ya fancy sih ini jam tangan yellow gold ini, jam tangan yang apa ya, dibuat untuk orang-orang yang seneng tampil mencerang lah gitu. Terus diameternya 42 mm, dial colornya greennya agak-agak gelap gitu ya. Bentar ya, ini teman-teman, semoga jelas deh teman-teman. Terus dia punya kristal pun udah kristal safir, anti-reflective coating, water resistance-nya 5 bar. Teman-teman bisa lihat di sini contoh-contoh jam tangannya dari beberapa sisi ya. Kalau dibilang keren-keren, teman-teman yang suka dengan Omega, ini bisa jadi salah satu Omega yang mungkin cocok untuk Anda. Terus harganya itu 34, anggaplah 35.000 ya. Itu kurang lebih mungkin sekitar kalau dikali
anggaplah 15.000 ya, dikali 15.000, ya mungkin hampir 550 juta loh teman-teman, dibandingin sama Rolex yang steel sekalipun itu lebih murah ini. Jadi kalau untuk gaya mah ini gaya banget teman-teman, keren banget. All gold, green dial, dapat banget gitu. Tapi kalau untuk investasi, nah itu I don't know teman-teman. Tapi who knows, Omega menjadi salah satu merek yang bagus untuk investasi di kemudian hari ya. Ya memang so far kalau misalnya dibilang Omega Grail Watch pilihan saya masih di kaliber 321 ya teman-teman. Yang terakhir Canopus Gold itu keren banget dan mantap banget. Cuman harganya udah mencapai 1 miliar ke atas. Anyway, ini jam pertama yang saya bahas hari ini, keluaran Omega terbaru tahun 2022-nya. Ini bisa menjadi pilihan Anda teman-teman. Untuk Anda yang punya budget sekitar setengah miliar, Anda pengen membeli barang yang keren, yang Anda suka gitu ya. Terus unik gitu. Kayaknya jarang lah orang yang beli Omega Gold, terus Green Dial gitu. Kayaknya sih jarang gitu. Ini yang pertama ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, yang kedua. Ini saya suka modelnya, cuman sayangnya. Jadi gini, saya tuh tangannya itu kelilingnya itu 16,5 cm atau kurang lebih setara dengan 6,5 inci keliling tangan. Lebar tangan saya itu kurang lebih 5,5 cm. Jadi kalau untuk memakai diameter lebih dari 40 mm dengan lak to lak yang mendekati ke 5 cm itu tuh udah nggak cocok. Nah, Omega yang tadi yang Moonshine Gold itu, yang Green Dial Yellow Gold itu 42 mm-nya nggak cocok, tapi lak to laknya dia bagus ya, 47,2 mm. Saya cek dulu ya, 47,2 betul. Jadi sedikit kurang perfect lah di diameternya. Kalau dia punya diameter 40 mm ke bawah ya oke. Yang ini yang akan saya bahas berikutnya adalah Speedmaster 57 ya namanya, Speedmaster 57 Coaxial Master Chronometer Chronograph ya. Dia punya diameternya itu 40,5 mm. Cuman dia punya lak to lak itu 49,6 mm. Jadi hampir 5 cm ya. Intinya masih bisa lah, tapi kalau buat saya pribadi, saya nggak akan maksain untuk membeli jam tangan yang mendekati apa ya, ukuran-ukuran yang memang mepet gitu dengan ukuran pas. Memang nggak ada aturan sih teman-teman untuk memakai jam tangan itu, baiknya yang kecil, yang besar, yang apa namanya, yang sedang. Sebetulnya betul, yang penting kita pede ya, yang penting kita mau orangnya kecil pakai jam tangan besar selama pede, it's okay. Tapi kan balik lagi selera ya, kalau kitanya sendiri kurang pede, kitanya sendiri nyamannya dengan jam tangan yang comfort, ukurannya pas, balik lagi juga saya nggak akan memaksakan beli jam tangan yang besar gitu kalau saya suka jam tangan yang kecil gitu. Jadi kalau saya pribadi ukuran 36 sampai di bawah 40 mm atau 40 mm itu udah ukuran yang sangat pas untuk diameter. Kalau untuk lak to laknya itu buat saya pribadi di bawah 49 mm lah itu udah maksimal, sampai mentok-mentoknya mungkin 42-43 mm untuk lak to lak itu oke. Nah, kita bahas ya. Kenapa ini menjadi jam tangan yang saya pengen bahas? Karena dia itu mirip juga Daytona John Mayer tapi yang white gold blue dial ya. Nah, ini memang kronografnya 2, bukan seperti Daytona 3. Tapi dia juga kronograf dan blue dial. Dan dia terbuat dari steel ya. Jadi mirip loh teman-teman. Terus dia punya green dialnya juga sih. Jadi dia ada yang blue dial dan ada yang green dial ya. Ini keluaran terbaru Omega sih 2022. Penasaran sih sebenarnya kalau suatu saat bisa mampir ke toko Omega, pengen coba aja gitu, pengen lihat aslinya tuh seperti apa. Jadi dia dibanderol dengan harga 8.600 US dollar, kurang lebih sekitar 100 juta lebih ya teman-teman kalau di Indonesia. Dia juga punya fitur anti magnetic, chronograph, chronometer certified, dia punya date. Nah ini saya paling suka chronograph itu yang ada date-nya. Dari dulu sih teman-teman, walaupun tanpa date pun it's okay gitu. Cuman saya suka chronograph yang ada date-nya. Walaupun jarang ya sebenarnya. Nah ini kebetulan ada. Terus dia juga master chronometer certified, punya small seconds dial. Dia juga punya tachymeter, measuring speed-nya tuh
per kilometer hour ya, jadi based on 1000 meter distance. Time zone function, transparent cashback. Mirip sama Omega sebelumnya, dia punya 20 mm untuk bracelet lebarnya, lak-to-laknya 49,6 mm, terbuat dari steel, diameternya tadi udah disebutin ya, 40,5. Dia juga dialnya blue, ada juga yang green, tadi saya udah kasih lihat. Kacanya sapphire kristal dan 5 bar untuk water resistance. Teman-teman, ini jujur keren ya, cuman gini ya, keluaran terbaru dari jam tangan itu selalu keren banget sih, karena kita merasa lihat bahwa oh ini model baru, oh ini nggak biasa seperti ini. Always like that teman-teman. Tapi ketika by the time goes by gitu ya, hanya jam-jam tertentu yang memang punya value-nya itu bisa retain the value atau bahkan bisa naik value-nya itu based on supply and demand, based on hype juga ya. Jadi hanya merek-merek tertentu aja yang bisa punya kenaikan harga yang bagus ya. Itu guys. Nah yang terakhir, tadi 2 Speedmaster, sekarang kita masuk ke Seamaster. Ini semuanya jam ikoniknya Omega. Teman-teman, ini keren banget ya. Jam Seamaster sebenarnya 42 mm ini sudah lama modelnya, tapi dia buat yang green dial, ada yang bracelet dan ada yang strap. Saya mau bahas yang strap ya. Jadi ya mirip lah, ada yang bracelet, ada yang strap ya. Dua-duanya keren, dua-duanya bagus. Tadinya saya pikir nggak terlalu suka braceletnya Omega Speedmaster, tapi dicampur green dial ini keren banget menurut saya. Cuman kalau suatu saat, sebenarnya nggak mungkin lah, karena gini loh, ini 42 mm dan lak-to-laknya 50 mm, jadi udah nggak mungkin jam buat tangan saya deh. Bukan nggak mungkin, sayanya sendiri tidak memilih untuk seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang cocok dengan ukuran tangan besar Anda suka jam ini, menurut saya ini one of the best Seamaster atau diver watch dari Omega, warnanya hijau, keren. Dia punya anti magnetic 1,5 Tesla ya, jadi 15 Gauss, saya nggak ngerti tentang seperti ini. Yang pasti dia juga chronometer certified, dia punya date, ada helium escape valve, jadi seperti kayak Rolex Deep Sea ya gitu. Terus dia juga master chronometer certified, jadi precisionnya sudah terbukti ya. Dicek, dia screw in crown, jadi bisa dikunci crownnya karena dia jam diver, transparent cashback, unidirectional rotating bezel, jadi seperti submariner ya. Jadi kalau ini juga sama, karena kan jam diving. Dia 300 meter ketahanan water resistance-nya, dibanderol dengan harga 5.100 US dollar. Berarti kurang lebih 75 juta mungkin ya. Wah, ini sih bagus lah teman-teman, good value for this Omega. Punya lebar braceletnya dia 20 mm, steel, semuanya terbuat dari steel. Kalau bracelet biasanya kayak rubber gitu. Yang strap rubber, kalau yang bracelet ya dari steel. Terus dial colornya green, kristal dome sapphire kristal ya, sapphire kristal untuk apa namanya, kacanya ya, bentuknya dome gitu. Nah guys, dari ketiga ini, kalau Anda tanya saya suka yang mana, sebenarnya suka semuanya teman-teman. Jadi kenapa, memang banyak ya novelty 2022-nya Omega ini, tapi saya pilih dari semua itu 3 model yang ini teman-teman. Ini asik banget pokoknya modelnya. Kalau teman-teman punya budget, memang teman-teman lagi pengen nambahnya buat Omega ya, bukan buat Rolex AP dan Patek, maybe this is the watch that you really need to have and wear teman-teman. Keren lah. Ya saya, jadi gini, kalau misalnya Anda yang nantinya bisa beli ini atau udah beli ini, saya akan congratulate kalian teman-teman. Anda mendapatkan jam yang bagus banget. Dan ini good job lah buat Omega, walaupun agak-agak niru Rolex gitu ya. Dia tapi kan green dial, blue dial gitu kan bebas ya, buat semua merek bebas. Cuman memang Rolex kan lagi dapat hype-nya tuh. Ada Rolex Hulk mah udah lama, tapi dengan yang discontinue sekarang terus naik kan harganya. Dia punya Daytona John Mayer yang green dial, dia punya Daytona biru John Mayer juga yang blue dial. Ya ini dia
masukin ke merek Omega ini berhasil lah menurut saya, keren. Dan dari semuanya ini, kalau saya pilih satu, mungkin saya pilih yang Omega Speedmaster 57 ya, karena dari ukuran paling oke sih, 40,5 mm guys. Hari ini pembahasannya itu aja teman-teman, semoga bisa membawa hiburan ya buat teman-teman, dan kita lihat ke depan ini akan ada merek-merek lain yang akan mengeluarkan model-model barunya, karena biasa di setiap tahun itu mereka akan mengeluarkan model baru. Nanti kita akan bahas di channel ini ya guys, untuk model-model baru di 2022 dari merek-merek yang lain. See you guys, sampai ketemu di video berikutnya.